Assalamualaikum. Suara saya kedengaran teman-teman? Kadang-kadang Ustaz, Ya. Dengar Ustaz? Kurang kenceng nggak? Saya perlu pakai headset nggak? Jelas? Jelas Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Baik, innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa kembali di pertemuan terakhir ya sebelum kita PTS. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat ini, nikmat untuk menuntut ilmu ya alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat ya dan juga mewujudkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya ini, maka barangkali kita tidak bisa menikmati nikmatnya akal, menikmati nikmatnya agama. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu bi ni'matil aql ya. Dan Allah menganugerahkan kepada kita nikmatil aql wad din dan nikmat agama dan nikmat akal. Bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya serangkaian hari ini di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala berikan kita pengampunan, berikan kita pintu maghfirahnya ya dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Yaqbalu taubatat taibin, menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Wa yaghfiru dzunuba jami'an li'ibadihil munibin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa bagi hamba-hambanya yang berdosa kepadanya. Itu kita banyak sekali dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat ini mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita ya. Allah kasih kemudian ganjaran pahala ya. Dan Allah bukakan apa namanya? Abwabur rahmah, pintu-pintu rahmatnya wal maghfirah dan ampunannya wa ghasalahu min khotoya dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari segala dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, anak, istri atau suami atau apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kecukupan ya. Maka kita panggil nama-nama Allah nih. Ya, kemudian Allah menjawab, kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillahilladzi iza da'ahul 'abdu ajabahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita memanggil namanya, maka dia menjawabnya iza da'ahul 'abdu ajabahu. Kemudian kalau kita meminta ampun kepada Allah wa idza astaghfarahu ghafara lahu. Kalau kita kemudian minta ampun kepada Allah, ghafara lahu. Maka syaratnya minta saja sama Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wa idza tawakkala alaihi kafahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan harta ya. Allah cukupkan, merasa cukup saja, enggak kekurangan apapun ya. Baik teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan terakhir kita ya untuk apa namanya manajemen ini. Jadi kita akan review ya bahwa eh, secara entar saya akan berikan modulnya, rangkumannya. Tolong nanti ketua kelas tolong ingatkan ya apa namanya siap Ustaz. ya mengingatkan untuk saya berikan modulnya nanti dari situlah nanti saya akan berikan ini ya, soalnya ya buat latihan. Jadi
Ilmu manajemen itu intinya sebenarnya dia mengatur, mengarahkan dan mengendalikan apa yang dikendalikan, apa yang diarahkan, semua manusianya. Ya nih, saya ini manusia, teman-teman manusia. Kita memanage, mengarahkan, mengendalikan manusianya. Apalagi yang dikendalikan? Waktu, ya, waktunya dikendalikan. Ya, apalagi dikendalikan? Dananya dikendalikan, ya, uang. Maka ketika kita berbicara tentang manajemen, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang apa? Ya, tentang uang, tentang waktu, tentang dana, tentang manusianya. Agar apa? Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jadi tanpa ilmu manajemen, sebenarnya ada sih di kita juga ya. Kita saja yang kadang-kadang tidak apa namanya kurang ngeh gitu bahwa Islam tuh memanage sekali betul-betul eh, apa namanya eh, betul-betul apa namanya eh, mengatur semua halnya secara manajemen, ya, betul-betul mengatur semuanya secara manajemen. Ya, Allah itu mengatur urusan yang ada di langit, ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa namanya manajemen ya atau at-tadbir ya dalam bahasa Arab itu berasal dari kata apa? Dari kata ad-dubur. Ya. Apa artinya itu ad-dubur? Artinya adalah mengatur, tadbir, urusan hingga mencapai hasil yang terbaik. Nah, dalam konteks modern, manajemen berarti proses merencanakan, ya, proses mengatur, mengarahkan dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Intinya begitu manajemennya. Artinya dalam pandangan Islam, kayak apa namanya? Jadi dalam pandangan Islam sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan Allah yang mengatur segala urusan langit dan bumi ya. Artinya mengatur. Mengatur itu ya berarti benar-benar mengatur. Nah, mengatur itu ya manajemen. Itu adalah ilmu manajemen ya. Apa namanya? eh Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra ya minas sama'i ilal ard." Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Oh, jadi semua urusan itu Allah yang mengatur. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen atau at-tadbir tadi ya atau idariyah ya. Manajemen al-idarah itu artinya adalah sifat kesempurnaan Allah. Jadi kita belajar manajemen juga kita belajar bahwa manusia itu ya menjadi khalifah di bumi itu juga harus mengatur semua urusan yang ada di sini dengan bijak. Nah, dan kita sedang meneladani sebenarnya nih sistem ilahiyah ya yang penuh hikmah, penuh keseimbangan. Lalu prinsip manajemen selanjutnya apa? Ya, bahwa kita akan menjadi eh, manusia yang kemudian gampang bermusyawarah, tidak menjadi manusia yang otoriter sendirian aja ya. Maka kita akan bermusyawarah, berbicara. Wasyawirhum fil amr ya. Wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ya. Lalu kemudian apabila engkau telah bertekad faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kemudian apabila engkau telah bertekad maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada landasan manajemen di situ yaitu apa? Musyawarah. Wasyawirhum. Bermusyawarahlah dengan mereka. Atau hadis yang
sangat terkenal ya yang menjadi landasan kita dalam belajar manajemen itu bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya. Eh, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Namanya setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kita tuh manajer sebenarnya dalam lingkungan kita masing-masing. Ya, kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa setiap bentuk setiap bentuk kepemimpinan ya, setiap bentuk kepemimpinan itu adalah amanah. Dalam ilmu manajemen modern bahwa setiap manajer atau pemimpin organisasi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Atas apa? Atas keputusannya, baik itu keputusan di dunia maupun keputusan di akhirat. Dan misalnya kita akan belajar misalnya eh, dalam sholat kita sehari-hari ya, dalam praktik sholat kita misalnya apakah terkandung prinsip-prinsip ilmu manajemen dalam setiap sholat kita aja yang paling gampang. Ya, kalau kita belajar tentang satu Al-Quran, wah itu akan luar biasa sekali. Tapi kita lihat sedikit saja tentang sholat kita, tentang kepemimpinan dalam sholat, berjamaah ya, ada yang imamnya, ada yang makmumnya, koordinasinya, ya bagaimana gerakan-gerakan dari imam, lalu komando dari sang imam, koordinasi, waktunya, disiplinnya, nggak ada yang mendahului ya. Itu semua adalah konsep manajemen itu. Ada komunikasi yang walaupun cuma dengan komunikasi nggak harus ayo turun, ayo ruku, ruku habis ruku nggak begitu kan? Cukup pakai kalimat apa? Keyword, pakai perintah Allahu Akbar. Orang semua lah tahu nih setelah ruku pasti sujud. Maka semua orang pasti tahu hanya dengan apa? Hah? Hanya dengan komando takbir ya, komando apa lagi? Sami Allah itu ya. Itu komando semua jamaah yang ratusan ribu mengetahui apa eh, job job desk atau gerakan selanjutnya ya. Itu luar biasa itu konsep-konsep seperti ini nih. Ini keindahan manajemen Islam ini ya. Dalam sholat berjamaah menepati waktu kalau kita sholat lalu kemudian azan sudah berkumandang, ini adalah contoh dari manajer yang profesional ini. Disiplin waktu, perencanaan kerja, kepemimpinan, imam sebagai pemimpin, leadership tanggung jawabnya. Lalu ada gerakan jamaah yang serentak. Artinya kalau sudah diputuskan oleh sang imam, sudah komat, maka ini koordinasi tim tinggal tinggal menjalankan ini. Kalau sudah dipilih satu orang untuk menjadi imam, udah nggak ada musyawarah lagi. Ya, apa yang imam perintahkan takbir ya takbir, ruku ya ruku, sujud ya sujud. Ini ada kerjasama dan ini adalah komunikasi tingkat tinggi ini. Karena kalau sekarang kita coba bayangkan, kalau ada setiap pemimpin ya kan tidak diikuti perintahnya, padahal dia sudah dipilih secara musyawarah, apa yang terjadi ini? Susah yang nggak jalan-jalan mesinnya ya. Misalnya ada orang yang masbuk ya kan lagi dalam sholat. Ini kan artinya juga nilai-nilai manajemen ini. Bisa kita contoh dari perilaku sholat. Orang masbuk ketika sholat, maka dia akan melengkapi sholatnya kan. Begitu pula orang yang hadir atau baru hadir dalam sebuah organisasi. Maka dia wajib untuk ikut gerakan apa namanya dari jamaah tersebut. Ya, beradaptasi. Nah inilah fleksibilitas dari organisasi. Nanti orang yang masbuk dia akan ngikut terus sama orang yang terakhir masbuk.
Lalu orang yang terakhir masuk, ada lagi yang terlambat, maka dia akan ngikut di belakang lagi yang masuk lagi tadi. Terus beradaptasi dengan apa? Dengan teman-teman seniornya yang sudah terlebih dahulu ada pada organisasi tersebut. Lalu kemudian setelah sholat ada zikir, ada doa setelah sholat. Ini ada kontrol, refleksi atau evaluasi untuk mengontrol kualitas kita. Sejauh mana tadi sholat kita. Ternyata sebagus apapun sholat kita tetap harus istighfar kan? Ya, sebagus apapun bacaan suara kamu pas lagi sholat, tetap setelah selesai sholat kamu harus memuji, yang dipuji bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Nah itu nggak peduli sebagus apapun imamnya, seganteng, secantik. Imam nggak ada yang cantik ya, kecuali sama akhwat lagi ya. Maka itu semua dihilangkan. Kembalinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan dalam sholat saja, kalau mau kita aplikasikan dalam ilmu manajemen modern, keteraturan barisan sholat yang lurus itulah. Istaqimu wa tarasu sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamami wa min iqamatis sholat. Itu rapi sekali itu. Maka organisasi itu seperti itu. Seperti kawanan lebah tadi loh. Lebah-lebah pekerja itu. Di mana mereka tuh sudah tahu posisinya masing-masing. Mereka sudah tahu nih gerakan ini setelah ini apa. Nah, ini tata organisasi dan eh, struktur kerja, ya, bahwa apa namanya ada etika juga dalam sholat, ada adabnya. Tidak mendahului imam misalnya ketika imam belum bergerak atau membaca Allahu Akbar, maka makmum nggak boleh mendahului imam. Ini ada etika di situ. Ada atasan yang barangkali eh, sedang berusaha untuk memecahkan masalah, maka kita nggak dengan sombongnya mengatakan, ini bisa nih saya aja yang nyelesain gitu ya. Nah ini ada etikanya di sini. Nanti tunggu instruksi dulu dari atasan. Kalau dimintai saran baru kita ngasih. Gitu ya. Nah ini ada banyak sekali keindahan manajemen Islam yang bisa kita aplikasikan dalam ibadah sholat. Ya, sholat berjamaah hanya dengan komando singkat Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Ini ratusan bahkan jutaan jamaah di seluruh dunia ini bergerak serentak teratur, ya, nggak ada kericuhan itu, ya, nggak ada yang mau berebut segala macam, semuanya kompak teratur. Ini fenomena ini luar biasa. Atau kalau kita lihat dari kacamata ilmu manajemen modern, ya, jadi ada semacam kekuatan komando yang singkat tapi jelas. Maka dalam sholat imam tuh nggak banyak bicara, pemimpin juga sama nggak banyak bicara tuh. Ya imam dalam sholat kan nggak banyak ngomong kan buat merintahin dia pada khusyuk-khusyuk itu enggak kan? Mereka seakan sudah pada tahu semua bahwa sholat itu harus khusyuk. Ya imam cukup membaca apa? Cukup satu kata Allahu Akbar. Nah setelah imam membaca Allahu Akbar, seluruh jamaah itu faham apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya dalil dari Bukhari Muslim ya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala tahtalifu alaih ya. Jadi kalau kita sudah tegakkan imam, sudah berdirinya imam, maka tidak boleh menyelisihi imam. Maksudnya apa? Ini makna manajerial ini. Ini komando tingkat pasukan khusus ini. Dalam setiap peperangan itu kalau ada anak buah yang disersi atau nggak nurut sama perintah komando, wah itu maka kalau dalam tentaraan itu sistemnya langsung tembak mati tuh. Karena berbahaya ya. Nanti dia suruh nembak musuh dia malah nembak atasannya lagi. Nah, jadi ini adalah SOP yang disepakati bersama ya. Jadi dalam organisasi kepemimpinan, manajemen itu pun penting sekali itu. Ya, kepemimpinan itu cukup satu arahan dari pimpinan. Ya, cukup satu arahan dari pimpinan. Jika sistemnya sudah matang, maka semua anggota tahu apa yang harus dilakukan tanpa debat panjang-panjang. Ya, lalu yang kedua misalnya nggak boleh mendahului imam. Dalam sholat juga sama. Ya.
Dalam sholat kita nggak boleh mendahului imam. Dan nggak ada yang menolak perintah imam itu. Imam Allahu Akbar, nggak mau, maunya sujud aja. Nggak mau sujud, maunya ruku aja. Nggak ada kan? Ada nggak dalam sholat yang nggak, yang menolak perintah imam, ada nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Ya, yang membantah perintah imam tuh nggak ada. Belum pernah kita lihat kan dalam sholat ada orang yang jadi makmum menolak perintah imam setelah mendengar komando, itu nggak ada. Nah, ini adalah manajemen hierarkis yang ideal ya. Jadi imamnya nggak maksa, sudah ada kesadaran dari sang makmum gitu. Jadi semua memahami posisi dan perannya itu. Nggak ada makmum yang bertindak di luar arahan. Maka sama dalam sebuah lembaga, setiap divisi tahu kapan harus bergerak. Ya, siapa yang memberi sinyal, kapan harus berhenti. Nah, ini adalah rahasia organisasi yang efisien. Nah, yang selanjutnya apa? Manajemen waktu tadi ya. Artinya teman-teman kalau kita sudah bergerak, sholat sudah dipanggil, ya bahwa kita sudah mendengar suara azan, maka kita datang buru-buru, ya. Datang lalu kemudian kita berwudu, ya, menyegerakan untuk berangkat ke masjid. Tapi tidak tergesa-gesa. Menyegerakan beda dengan tergesa-gesa ya. Tapi nggak lambat gitu. Nah ini ritme yang menciptakan keseimbangan, balance. Kunci efisiensi itu kan di balancing itu. Punya ritme tadi. Tidak tergesa-gesa, tapi juga nggak lambat. Ini kunci efisiensi itu begitu dalam ilmu manajemen ya. Misalnya dalam produksi industri atau manajemen sekolah, ini ritme yang stabil membuat hasil kerja konsisten dan harmonis. Ya, nah itu saya pernah melakukan akreditasi. Ya, sekolah itu biasanya melakukan akreditasi itu sekitar 1 tahun itu sudah dipersiapkan, atau paling cepat 3 bulan lah ya. 3 bulan itu persiapan akreditasi. Saya pernah akreditasi 3 hari itu. Jadi kita belum ngapa-ngapain sama sekali, dikasih tahu hari Senin kita akan akreditasi. Hari Jumatnya baru dikasih tahu. Jumat, Sabtu, Ahad. Tuh, 3 hari doang. Udah kita hari libur kan? Coba bayangkan. Itu kalau kita nggak punya yang namanya eh, manajemen sumber daya manusia, manajemen waktu, ya, manajemen keseimbangan tadi yang mumpuni, ya, efisien, efektif tadi, waduh, lewat sudah ya. Maka kita berpikir apa nih yang paling urgent, apa nih prioritas yang paling utama dalam waktu 3 hari, kemudian bisa dijawab oleh asesor. Akhirnya kita tahu bahwa ada beberapa komponen yang utama, ya. Kita nggak print sama sekali buat sistem akreditasi. Kan zaman dulu kan di print semua kan. Kita nggak pakai print-print. Nah, udah kita pakai link-link aja. Ini ada fotonya, ada linknya. Ada fotonya, ada linknya. Tak gerakan semua, alhamdulillah. Ya, 3 hari selesai. Yang biasanya 3 bulan itu paling cepat. Dari 3 bulan ke 3 hari coba. Dan hanya dilakukan oleh 3 orang saja. Karena hari libur. Nah, gitu ya. Jadi dibantu 3 orang saja. Nah, ini butuh manajemen. Jadi dua kata kunci komando saja, takbir dan sami Allah, maka seluruh sistem itu bisa berjalan dengan sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tuh dua komando dalam sholat bisa menggerakkan apa? Satu dunia ini untuk sholat berjamaah ya. Dua kata kunci tadi ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, seluruh sistem itu bisa berjalan dengan ini adalah puncak manajemen berbasis tauhid tadi. Nah, ini kita akan masuk nanti. Manajemen Islam sudah biasa kita kan, tapi akhirnya nggak berubah-berubah juga, nggak dipakai sih. Kenapa? Karena tadi masih belum berpuncak pada apa namanya yang disebut dengan tauhid tadi. Nah, kita akan manajemen berbasis tauhid tadi.
bahwa pemimpin, imam, itu bertugas memandu dengan adil dan disiplin. Anggota, dalam hal ini makmum, bekerja dengan patuh, ikhlas, dan sadar aturan. Nah, semua bergerak untuk satu tujuan tadi, apa namanya, tauhid tadi. Jadi model manajemen sholat berjamaah ini sebagai paradigma kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, baik pemerintahan swasta maupun pemerintahan nasional di Indonesia. Kalau mau menerapkan sistem eh, manajemen sholat berjamaah ya, ini konsep baru, ini model novelty namanya. Nah, ini sudah kita kembangkan bahwa model manajemen sholat berjamaah dalam sistem pemerintahan Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya, memiliki sistem pemerintahan demokratis kan di Indonesia itu. Namun menghadapi tantangan klasik apa Indonesia? Ego sektoral, ya. Kemarin Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana menganggur di Jawa Barat ada 4 triliun, ya. Ngapain dana diganggur-nganggurin? Kenapa nggak diserap kepada belanja Pemprov sehingga kemudian ekonominya tumbuh? Kenapa malah disimpan saja di bank? Dibalas sama KDM. Siapa yang nyimpan di bank? Ya, udah kita salurkan sebagian, sebagian kita taruh di giro. Ya, akhirnya mereka saling ego sektoral tadi. Apalagi masalah yang klasik di Indonesia nih, yang perlu manajemen yang bagus selain ego sektoral, yaitu koordinasi antar lembaga yang lemah. Ya, nah masa Menteri Keuangan bilang Kereta Wus tidak lagi dibiayai oleh APBN, sementara Luhut bilang ini adalah proyek mercusuar. Di mana-mana sistem transportasi publik itu pasti rugi. Yang satu membenarkan kerugian, yang satu nggak mau rugi. Nah, jika nggak ketemu, ini ada koordinasi antar lembaga yang lemah, yang dipertontonkan di depan rakyat. Mereka nggak akur sendiri. Kenapa nggak rapat aja dulu kan? Baru setelah rapat mereka konferensi pers bersama-sama. Ini kereta Wus, kereta cepat Indonesia Bandung nih, manajemen manajemen resikonya gimana sih kok bisa rugi gitu? Masa Luhut bilang, ya nggak apa-apa rugi karena semua transportasi publik itu rugi. Ya sekarang kita lihat publik yang mana yang pakai kereta Wus. Pasti publik middle up kan. Kalau middle down, yang ke bawah, menengah ke bawah, dia nggak naik kereta Wus yang bayar 300.000 itu. Dia naik travel, naik prima jasa ke Bandung kan. Karena apa? Dari kereta Wus itu tuh masih jauh mana-mana, harus naik lagi. Nggak di nggak berhenti langsung nyampe. Ya, yang harus disubsidi apa? Ya, middle down tadi apa? KRL, kereta api, berantas. Nah, itu yang perlu di. Nah, jadi ilmu manajemen ini perlu sekali diterapkan. Manajemen berbasis tauhid, manajemen berbasis sholat berjamaah tadi perlu sekali diterapkan dalam apa? Dalam koordinasi lembaga pemerintahan yang lemah ini. Atau komunikasi birokrat yang aduhai tadi ya, sudah lambat. Lalu kemudian birokrasinya acak adul gitu ya. Dan pemerintah kita nggak punya budaya disiplin. Kalau kita tanya misalnya orang-orang kelurahan, wah itu susah sekali kita mengandalkan bagaimana disiplin ada pada eh, beda halnya kalau karyawan Toyota, karyawan Astra itu ya dia punya tingkat disiplin kolektif yang luar biasa. Kaizen itu ya udah masuknya jam 11, jam 10 ya kan. Saya kemarin ke kecamatan minta tanda tangan karena ada eh, Pak anak murid saya itu lomba menang tingkat kecamatan. Nah, bayangkan setingkat panitia nggak menyiapkan apa penghargaan berupa sertifikat ya atau piala gitu enggak. Duit aja gitu. Jadi anak juara dikasih duit gitu. Padahal kan lebih dari sekedar itu. Buat sekolah kan yang terpenting apa? Dokumentasi berupa sertifikat itu kan. Nanti sertifikat itu akan diajukan untuk bisa akreditasi ya kan. Akhirnya kita sekolah bikin akreditasi, bikin sertifikat yang menerangkan bahwa anak kami ini atas nama Ravandra misalnya ini menang lomba MHQ kategori 5 juz. Tanda tangan kepala sekolah, lalu tanda tangan camat. Nah, camat masih kosong kan? Akhirnya kita datang ke kecamatan.
Sampai sana nggak ada kecamatan. Udah lama kita nunggu nggak ada. Kecamatan belum datang. Sekalinya datang dia rapat. Nah, jadi artinya eh, model tata kelola yang seperti apa sih yang harusnya dimiliki oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Ya, yang paling jelas adalah praktik sholat berjamaah tadi. Sistemnya. Apa filosofinya praktik sholat berjamaah? Tertib, berjamaah, efektif, dan efisien. Itu nggak bisa didapatkan pada sistem manajemen yang lain. Ada pada sistem sholat berjamaah tadi. Bayangkan kalau semua orang mengikuti sistem sholat berjamaah, pasti bakal menuju tertib, serta efektif, dan efisien. Ya, tapi nggak dipraktekkan masalahnya. Iya betul, setiap kelurahan, setiap kecamatan, bahkan sampai istana presiden pasti ada musholahnya pasti. Tapi konsep sholat berjamaahnya, model tata kelola pemerintahannya itu tidak menganut sistem sholat berjamaah tadi. Jadi manajemen sholat berjamaah itu sebagai apa? Inspirasi harusnya. Sebagai inspirasi sistem pemerintahan dan kepemimpinan Islam yang harmonis, efisien, dan berkeadaban. Karena kalau tanpa keteraturan, pasti bangunan gimana tuh? Ya, teratur komposisi semennya, teratur komposisi pasirnya ya. Itu keteraturan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih soffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka tuh bangunan yang kokoh tuh. Nah, hari ini kan mas muslim kita nggak teratur tuh. Nah, ini orang-orang yang berjuang berjihad ini semua kita harus teratur ini. Ya, ka'annahum bunyanun marsus. Seperti seakan-akan mereka itu apa? Bangunan yang kokoh itu. Jadi ayat ini menggambarkan keteraturan, kedisiplinan. Dan ini keteraturan dan kedisiplinan ini adalah dua unsur utama ini dalam sistem pemerintahan yang baik. Dan imam itu untuk diikuti. Buat apa ada camat, ada lurah kalau di apa namanya disepelekan. Ada pemerintah, ada presiden kalau di apa namanya dibangkang ya, membangkang itu buat apa? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ju'ilal imamu liyutamma bih ya liyutamma bih. Artinya apa liyutamma bih? Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Nah, ini adalah prinsip leadership by sample. Artinya kepemimpinan itu yang menuntun. Jadi imam sebagai presiden, imam sebagai kepala daerah, imam sebagai apapun dalam kategori tingkatan di dalam pemerintahan, ya, itu harus punya apa? Prinsip manajemen yang apa? Yang amanah, yang visioner, yang patuh pada syariat. Di mana makmum taat pada imam, ya. Makmum harus taat pada imam, harus disiplin, harus loyal, ya. Dan yang paling penting apa? Berjamaah tadi. Lalu kemudian ada konsep dalam sholat berjamaah apa? Takbir dan sami Allah tadi. Komandonya singkat, jelas, efisien. Pemimpin nggak usah terlalu banyak ngomong. Ngomong aja sebakul gitu kan. Yang ngikutin nggak ada. Coba lihat imam sholat. Jelas Allahu Akbar. Mau kakek-kakek yang mimpin sholat. Allahu Akbar begitu. Tetap komandonya singkat, jelas, dan ngikut semua jamaahnya. Nah, jadi ini pesan bahwa instruksi seorang pemimpin dalam manajemen itu harus ringkas, ya, harus ringkas, mudah difahami. Semua orang tahu tuh nama Allahu Akbar ya, gerakan Allahu Akbar semua orang tahu. Assalamualaikum apalagi ya. Nah, jadi eh, dan manajemen organisasi yang baik itu tidak hanya intinya orang-orangnya itu saja enggak. Dalam sholat juga sama kan. Ini memang ada yang biasa di saf pertama. Tapi kan pasti juga ada yang terlambat. Nah, mereka-mereka yang datang terlambat yang disebut masbuk tadi kan perlu adaptasi. Nah, maka dalam Islam sholat berjamaah itu orang yang masbuk tadi pun mengikuti orang yang
namanya eh, imam yang sudah selesai tadi, dia berdiri lagi, ya kan? Sholatnya kemudian diperlihatkan lagi, benar apa enggak? Kurangnya berapa tadi? Nah, dia kemudian menghitung lagi. Oh ya, saya tadi kurang 1 rakaat. Ada kerjaan saya kurang 1 rakaat ini terhadap sholat berjamaah. Ada kewajiban berjamaah, ada kewajiban sendiri. Gitu. Jadi seorang yang baru datang bergabung dalam sistem pemerintahan, organisasi, ya itu nggak harus dia mulai dari awal, udah ngikutin aja langsung. Misalnya orang yang masbuk itu, dia datangnya pas lagi apa? Misalnya pas lagi ruku, ya dia langsung ruku kan? Nggak dia ngulang lagi dari awal rakaat pertama takbir kan? Nah, kita kesalahan kita apa? Anak-anak baru kita disuruh apa? Kamu belajar dulu sana. Kalau udah pinter baru ke sini, gitu kan? Nah, ini nggak punya sistem mekanisme adaptasi yang bagus ya ini dalam sistem pemerintahan kita. Adanya birokrasi ini yang, oh nggak bisa Pak, nggak bisa langsung begitu Pak. Ini harus ke RT dulu. Padahal kita lagi ada di kecamatan, suruh ke RT dulu, ya kan? Paling di kecamatan aja diurusin gitu kan? Nah, ini ada mekanisme birokrasi. Padahal sholat kita kalau misalnya ketemu selesai apa namanya eh, kita ngelihat imamnya lagi tahiyat, maka kita harus dari tahiyat kan? Gimana posisi imamnya tadi? Nah, ini yang nggak dimiliki sama reformasi birokrasi yang ada di pemerintahan. Konsep masbuk saja ya, dari satu konsep yang namanya konsep masbuk saja, ini kalau kita terapkan pada sistem pemerintahan luar biasa. Dan sebentar saya izin ke toilet dulu ya. Ya, baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar manajemen dari apa? Dari sekedar sholat berjamaah kita. Jadi kalau sholat berjamaah kita baik, bagus, ini bisa diterapkan pada lingkungan manajemen kita nih. Tadi saya udah bicara bahwa teori masbuk tadi itu ya, bisa kita bikin eh, masbuk teori gitu. Jadi kak ini kak pasang ke sini, lurusin lagi kak, tarik, tarik. Nah, ya, teori masbuk atau saya bilang ini adalah the masbuk theory in Islamic Organization Management loh, ya kan? Teori masbuk aja. Kan dalilnya itu dalam sholat berjamaah, iza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah. Nah, dan apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dengan tenang. Nah, apa yang kalian dapati bersama imam, maka sholatlah. Dan apa yang tertinggal, sempurnakanlah. Jadi ini ada inti makna dalam manajemen konsep masbuk tadi. Adanya integrasi dalam sistem yang sedang berjalan tanpa mengulang dari nol. Ya, jadi kita dalam sholat tadi, apabila kalian dapati bersama imam, maka sholatlah. Apa yang tertinggal, sempurnakanlah. Nah, ini menuntut untuk adaptasi cepat terhadap struktur dan ritme organisasi gitu ya. Tanpa kita harus mengubah apapun. Nah, kita sadar posisi kita. Kita nggak merubah sistem yang sudah mapan, sudah ada ya. Ya, tadi konsep ma'adroktum
fasollu. Apa yang kalian dapati, sholatlah ya. Ma adraktum fasollu. Jadi pegawai baru itu langsung berpartisipasi dalam sistem yang berjalan. Jadi pegawai baru nih itu langsung beradaptasi, langsung ikut dalam sistem yang berjalan. Jadi nilai manajerialnya apa? Adanya adaptasi yang cepat dan partisipatif tadi. Langsung gabung. Dan ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah ya. Ini dalam maknanya apa dalam organisasi ini? Maka kita akan belajar menghadapi apa, melengkapi pengetahuan dan tanggung jawab yang belum kita kuasai. Apa nilai manajerialnya ini? Nilai manajerialnya adalah continuous learning, belajar terus-menerus. Belajar terus-menerus dan menyempurnakan diri terus-menerus. Lalu apalagi prinsip dalam dalam masbuk? Tidak mengulang dari takbir yang pertama kan? Ya. Maka dalam makna dalam organisasi juga sama. Tidak perlu kita membangun ulang sistem yang sudah mapan ya. Sistem yang sudah ada nggak perlu dibangun-bangun ulang lagi, nggak perlu. Kita harus respect tadi terhadap sistem yang lama, efisiensinya. Dan yang terakhir adalah mengikuti posisi imam di tempat terakhirnya. Artinya kita harus menyelaraskan diri dengan budaya dan ritme organisasi. Dan yang selanjutnya tidak boleh tergesa-gesa. Nah, ini menunjukkan adab integrasi, ketenangan. Jadi orang yang tenang itu terlihat dari caranya, nggak tergesa-gesa, santai. Ya, dia stabil jiwanya. Ya misalnya guru baru di sekolah Islam itu nggak perlu mendesain ulang kurikulum, tuh nggak perlu. Cukup apa? Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah yang sudah terbentuk, ya kan? Dia gabungnya terlambat, ya datang imam sudah ruku, ya maka dia ruku saja langsung, nggak perlu dia takbir dari awal. Sama guru baru di sekolah itu nggak perlu desain ulang-ulang kurikulum, ya. Kenapa? Tinggal menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Nah, jadi, tapi juga pemimpin organisasi ini harus memberi ruang tadi bagi orang baru, orang masbuk tadi, untuk bergabung tanpa menghambat sistem. Artinya organisasi pun harus terbuka, harus fleksibel dan harus integratif. Ya, misalnya kepala sekolah, manajer, rektor, itu nggak perlu mengganti semua struktur. Prabowo kemarin ketika memimpin ini kan, kabinet kan banyak dari di antara mereka justru orang-orang dalam sistem yang lama kan. Artinya mereka nggak perlu beradaptasi lagi tuh orang-orang lama tuh. Maka kemudian dia tinggal menyesuaikan saja dengan visinya Prabowo tadi kan. Lalu kemudian ya menyempurnakan kekurangannya. Ma fatakum fatimu. Jadi intinya teori masbuk saya. Teori masbuk nih, ini paradigma manajemen organisasi Islam yang menekankan adaptasi cepat terhadap sistem yang sudah berjalan. Jadi sadar posisi si makmum yang terlambat ataupun karyawan yang datang terlambat, maksudnya terlambat itu bukan terlambat datang ke kerjaan, ya, ini karyawan baru ya, baru masuk ke organisasi. Itu harus sadar posisi dan dia harus belajar menghormati struktur yang ada. Komitmen untuk menyempurnakan bagian yang belum terlaksana kekurangan 2 rakaat maka dia sempurnakan kekurangannya itu. Nah ini adalah tapi nanti setelah dia ikut sistem dulu, ikut sistem baru nanti kemudian menyempurnakan. Ya, prinsipnya apa tadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'adroktum, ya, fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Artinya, sistem organisasi tidak perlu dimulai ulang setiap kali ada anggota baru. Cukup lanjutkan, sempurnakan, selaraskan. Nah, jadi ada kebaruan nih kalau kita. Saya dari sholat saja punya banyak kebaruan ini. Unik sekali kan? Kalau kita belajar manajemen dari yang namanya sholat 5 waktu. Itu baru segi masbuknya saja. Ya, baru dari segi masbuknya, belum konsep-konsep yang lain.
Jadi tujuannya apa? Melahirkan satu budaya organisasi yang baik. Tujuannya apa? Menciptakan keuntungan kan kalau kita belajar manajemen. Jadi dalam ibadah ini luar biasa sekali kalau kita punya kesadaran ya. Nah, inilah yang dibentuk yang dicari dalam datafikasi Quran bahwa tidak hanya berhenti pada sholatnya saja, tapi implementasi sholatnya itu. Bisa nggak sholat kita tadi mencegah perbuatan keji dan munkar? Konsep imam tadi, konsep imamah tadi, ini kepemimpinan ini dalam menjadi imam itu harus legitimate loh. Harus disetujui itu sama orang-orang yang di belakang makmum tadi kan. Nggak bisa dia tiba-tiba petatang petenteng, saya dong jadi imam. Gue imamnya ya. Nah, bisa ditolak kan. Artinya seorang imam itu juga harus punya legitimasi. Ya, nggak sembarangan itu. Nah, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam dijadikan untuk diikuti bukan dilawan atau dikritik di tengah prosesnya. Kritik aja tengah proses. Nah, ini menggambarkan manajemen berbasis kepemimpinan yang sah, disiplin. Jadi enak kalau bayangkan capek itu jawab-jawab kritik terus. Belum dia harus menyelesaikan pekerjaan, dikritik terus. Kan mempengaruhi juga itu ya. Dikit-dikit kamu kritik, dikit-dikit kamu kritik. Itu gimana itu? Jadi kita kalau sudah memilih imam, maka imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bih. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Fala takhtalifu alaih dan jangan kamu berseberangan, berlawanan, menyelisihi itu, mengkritik enggak. Jadi luar biasa sekali kan dalam konsep Islam itu. Jadi kalau kita berjalan satu arah, satu komando, maka pemimpin itu harus menjadi yang namanya decision maker tadi, diikuti. Dia yakin kalau dia bikin keputusan pasti diikuti. Itu enaknya begitu. Bahkan kalau misalnya eh, kalau imamnya apa namanya tuh uzur berhalangan ya, kentut, apalagi misalnya hadas lah ya, itu di belakangnya dah siap mengganti itu. Ah, ya, ini juga sama dalam konsep manajemen. Dah siap pengganti artinya si imam tuh sudah menunjuk satu orang, ya, batal wudhu tadi imam tuh sudah batal wudhu, sakit. Ada di belakang dia itu yang makmum langsung menggantikannya. Kalau dia misalnya batal ya, tanpa menimbulkan kekacauan barisan itu. Ya kan, karena saling tunjuk-tunjuk ya kan. Lu aja, lu gitu. Gua aja gitu nggak ada kan. Orang yang pas di belakang imam tadi dia akan langsung menggantikan di mana imam tadi misalnya hadas atau pingsan misalnya atau bahkan misalnya sampai keadaan meninggal dunia itu sholat nggak boleh sholat berjamaah nggak boleh putus tuh ya imamnya meninggal nih pingsan itu ada satu orang nanti yang nolongin tapi yang lain tetap itu melanjutkan sholat berjamaah tadi itu ya ini konsep yang luar biasa ya apa namanya. Jadi organisasi kepemimpinan sejati itu bukan hanya yang mampu memimpin, ya, tetapi apa? Yang mampu menjamin keberlanjutan sistem saat dia tidak ada lagi di tempat, tuh, ya. Jadi ada penggantinya itu. Seandainya misalnya eh, berhalangan pemimpin tadi, ya, ada PLT, pelaksana tugas, untuk melanjutkan sistem tanpa mengguncang stabilitas pemerintahan. Maka seorang pemimpin yang punya manajemen yang bagus, dia pasti akan bersiap-siap nih. Saya pasti suatu saat pasti harus berganti. Siapa yang harus saya persiapkan? Ya,
presiden berhalangan, maka wakil presiden nanti yang akan maju. Dia udah menunjuk duluan. Di belakang imam itulah ada yang akan disebut sebagai penggantinya. Dia udah paham sistem, paham SOP. Ya dalam dunia bisnis juga sama ya. Jadi al-imamu yuqtada bihi hatta yu'zar. Imam itu diikuti sampai ya uzur, tidak mampu lagi untuk memimpin. Ya. Jadi eh, sangat dalam sekali ya apa yang kita perhatikan dalam sholat berjamaah untuk teori manajemen kita ini, bahwa ketika imam bahkan meninggal dunia sekalipun tadi di tengah sholat berjamaah, maka jamaah itu nggak boleh bubar. Walaupun ada satu atau dua makmum yang langsung yang maju membantu dan eh, apa namanya eh, menolong si imam tadi. Ini adalah mutiara manajemen Islam tuh. Ini adalah teori istimroriyah al-imamah, istimroriyatul imamah. Adalah konsep keberlanjutan kepemimpinan dalam sistem jamaah itu. Jadi ada teori istimroriyah itu. Jadi apabila imam wafat di tengah sholat, ya, maka jamaah mengangkat mengangkat pengganti dari makmum dan mereka melanjutkan sholat berjamaah. Tuh, kalau kita baca di Imam Nawawi ya Al-Mughni itu ada tuh. Apa inti maknanya dalam manajemen itu? Bahwa kejadian ini menunjukkan prinsip yang agung bahwa sistem jamaah itu lebih besar dari sosok pemimpin. Artinya sholat berjamaah itu tetap lanjut itu. Nanti imamnya tadi meninggal ditolong sama satu dua orang, tapi konsep jamaah itu lebih utama dari imam itu sendiri. Nggak kemudian imam jamaahnya bubar itu, bubar nih bubar. Nanti kita angkat lagi imam. Ya enggak. Ya ada imam pengganti yang kemudian melanjutkan sholat berjamaah tadi. Walaupun imamnya sudah meninggal. Ya, jadi sistem kepemimpinan tetap hidup walaupun imamnya meninggal. Ya, kepemimpinan tetap hidup walaupun imamnya meninggal. Jadi karena tadi struktur bangunannya sudah terbentuk, prosedur pengganti imamnya sudah dipahami, dan setiap makmum tahu posisi dan perannya, gitu. Nah, ini adalah prototype manajemen berkelanjutan atau continuity management yang ideal ya. Ini bahkan lebih maju nih dari konsep succession planningnya Barat. Ya, jadi imam wafat di tengah sholat atau dalam manajemen misalnya ada presiden yang meninggal berhenti mendadak, kan ini maknanya krisis kepemimpinan darurat ini ya. Nah, tapi dalam konsep sholat berjamaah itu sudah ada caranya. Ya, makmum tetap tenang, makmum tetap tertib, tidak panik ya. Ini matang sekali nih kalau misalnya diterapkan dalam budaya organisasi ya. Dan jamaah kemudian melanjutkan ibadahnya hingga selesai. Jadi sistemnya kokoh. Nah, sholat berjamaah itu sistemnya kokoh. Nah, ini apa namanya konsep dalam Al-Quran ini, ya konsep dalam Islam, dalam ilmu mana? Ilmu mana? Apa? Istimroriyah, istimroriyah al-imamah, melanjutkan suksesi bahwa eh, kepemimpinan itu berjamaah itu lebih utama dari pemimpin itu sendiri. Misalnya Soeharto mundur tahun 98 kan, tapi Indonesia tetap ada kan? Ya, apa yang melanjutkan Soeharto siapa tahun 98? B.J. Habibie. Itu terus begitu nanti diganti nggak boleh ada kekacauan. Karena kalau satu saja sudah ada kekacauan udah selesai. Pasti pertumpahan darah itu. Kita bisa lihat bagaimana banyak sekali pemimpin yang meninggal kemudian dikudeta langsung pertumpahan darah. Karena mereka nggak belajar. Hatta di negara Islam sendiri gitu ya. Baik itu saja barangkali ya sudah jam 6. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.